Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Triwahyuning Utami dengan NPM 21530534041. Saya dari kelompok 1. Di sini saya tidak sendiri di sini kami akan membahas yaitu hakikat dan juga konsep perspektif global. Dengan rekan-rekan saya, yaitu yang pertama adalah Al-Alawiyah Nisyawati dengan NPM 21130530019 dan teman saya yang kedua yaitu Novita Sari dengan NPM 21130530084 dan yang terakhir adalah saya sendiri. Nah, di sini materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama tentang globalisasi dan juga perspektif global, yang kedua yaitu pendidikan global, yang ketiga ciri-ciri era globalisasi, dan yang terakhir adalah dampak globalisasi. Untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Novita Sari. Kepada Novita Sari, saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya Triwahyuni. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian global, globalisasi, dan perspektif global. Pengertian global. Menurut Kamus Bahasa Inggris, yaitu Longman Dictionary of Contemporary English, mengartikan global dengan concerning and world earth, sesuatu hal yang berkaitan dengan dunia internasional atau seluruh alam jagat raya. Sesuatu hal yang dimaksud ini di sini adalah berupa masalah, kejadian, kegiatan, atau bahkan sikap. Sementara dalam arti menyeluruh, global diartikan sebagai saat dunia tidak dibatasi lagi oleh batas negara, wilayah, ras, warna kulit, dan sebagainya. Globalisasi adalah sebuah proses di mana terjadinya interaksi ketergantungan antar negara dan manusia di dunia yang makin besar. Globalisasi terjadi berhubungan dengan kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transformasi yang menyebar di seluruh dunia. Arus globalisasi Indonesia itu berawal dari bidang ekonomi, yaitu ditandai dengan adanya APEC dan AFTA yang kemudian menjurus ke perdagangan bebas, selanjutnya berlangsung ke bidang politik, budaya, dan hukum, serta dalam bidang politik dan kemajuan bidang teknologi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang perspektif global. Boleh di next, Novita? Nah, di sini perspektif global adalah cara pandang dan juga cara berpikir untuk masalah, peristiwa, ataupun kegiatan dari sudut pandang kepentingan global, yaitu dalam hal kepentingan dunia ataupun internasional. Oleh karena itu, sikap dan tindakan kita juga harus diarahkan pada kepentingan global. Nah, sebagai seorang pendidik, kita harus mempersiapkan diri sebagai komunikator atau penghubung dengan dunia lain, dengan cara yaitu yang pertama, tertarik dan juga peduli terhadap kejadian dan juga kegiatan pada masyarakat lokal, nasional, dan bahkan global. Yang kedua yaitu secara aktif mencari dan juga menyimpan informasi yang bersifat mendunia. Yang ketiga yaitu mempunyai sifat terbuka, mau menerima setiap adanya pembaharuan. Nah, yang terakhir yaitu mampu menyeleksi informasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kondisi sosial budaya masyarakat kita. Nah, perspektif global ini adalah suatu pandangan yang timbul akibat suatu kesadaran bahwa hidup dan kehidupan itu untuk kepentingan global yang lebih luas. Dalam cara berpikir seseorang harus berpikir global. Dan dalam bertindak dapat secara lokal atau think globally and act locally. Oleh karena itu, harus kita camkan betul bahwa yang kita lakukan dan juga perbuat ini akan mempengaruhi dunia secara global. Hal ini harus ditanamkan pada diri murid bahwa kehidupan kita ini adalah bagian dari kehidupan dunia. Kita tidak dapat berkembang tanpa adanya hubungan dan komunikasi dengan dunia luar.
Kita hidup karena adanya saling ketergantungan. Oke, next. Nah, yang selanjutnya adalah pendidikan global. Jadi, pendidikan global ini adalah pendidikan untuk meningkatkan kesadaran siswa bahwa mereka hidup dan berada pada satu area global yang saling berkaitan. Jadi, siswa diberikan informasi tentang keadaan dan juga sistem global yang ada di dunia. Jadi, untuk masalah pendidikan global ini mencakup pendidikan yang ada segala sesuatu yang ada di global dan bukan hanya di bumi saja tetapi semua yang bersifat yang mendunia. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Al-Alawiyah kepada Al-Alawiyah saya persilahkan. Mohon maaf kepada Al-Alawiyah, suaranya tidak terdengar. Gatot? Terdengar. Cukup terdengar Al-Alawiyah, tapi bisa lebih dikeraskan sedikit. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu penerapan pengelolaan pendidikan dengan perspektif global, yaitu dibedakan menjadi dua, yaitu pertama perspektif reformasi dan yang kedua adalah perspektif kurikuler. Yang pertama, perspektif reformasi merupakan pendidikan yang berwawasan global, merombak sistem struktur dan proses pendidikan. Jadi tidak hanya merombak kurikulumnya saja, tetapi juga secara struktur, secara proses pendidikan dapat berubah dan juga itu berwawasan global secara internasional gitu ya, secara dunia. Kemudian yaitu adalah perspektif kurikuler yang mana pendidikan ini mampu untuk tujuannya untuk mempersiapkan para peserta didiknya untuk menjadi tenaga yang berprofesional. Jadi tidak hanya menjadi memahami ilmu saja, tetapi juga secara pengaplikasiannya mereka dapat melakukannya. Baik, selanjutnya Nafita. Materi selanjutnya yaitu adalah ciri-ciri globalisasi. Yang pertama adalah globalisasi didukung oleh kecepatan informasi, kecanggihan teknologi, transportasi dan juga komunikasi. Dengan adanya teknologi informasi tadi itu dapat mempermudahkan kita untuk menjalankan kehidupan kita gitu kan. Terus selanjutnya yaitu adalah globalisasi setelah melampaui batas tradisional geopolitik. Maksudnya adalah pada tersebut saat ini harus tunduk pada kekuatan teknologi, ekonomi, politik. Jadi sekaligus mempertemukan tekanan yang sebelumnya itu mungkin sulit untuk dipertemukan gitu. Yang ketiga, adanya saling ketergantungan antar negara. Keempat, yaitu pendidikan merupakan bagian dari globalisasi. Contohnya seperti adanya pertukaran pelajar antara dunia, misalnya Indonesia ke Korea, yang masuk ke Korea ke Indonesia seperti itu. Jadi untuk sebagai penyebaran luasan pendidikan. Selanjutnya yaitu menurut Hattiler mengembangkan ciri era globalisasi yaitu pada dua bidang. Yang pertama ada bidang ekonomi, yang kedua yaitu pada bidang politik. Pada bidang ekonomi ada pasar bebas yang memiliki kemampuan memasarkan produk itu kualitas. Jadi ada ekspor dan juga impor dan juga saling mampu antara negara dengan negara lain tapi dalam masyarakat yang demokratis. Baik, selanjutnya Nafita, slide-nya. Selanjutnya adalah dampak-dampak dari Mohon maaf Al-Alawiyah, suaranya kurang terdengar.
Jadi untuk dampak globalisasi ini ada dua dampak, yaitu dampak positif dan juga dampak negatifnya. Yaitu yang pertama dampak positif. Dampak positifnya yaitu yang pertama berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang kedua adanya perubahan tata nilai dan juga sikap. Yang ketiga adanya kehidupan yang lebih baik. Nah contohnya yaitu yang pertama informasi lebih cepat dicari dan ilmu pengetahuan semakin berkembang. Nah yang kedua yaitu dampak negatif, yaitu yang pertama perubahan gaya hidup. Yang kedua eksploitasi sumber daya alam. Yang ketiga budaya asli makin berkurang. Nah, untuk contoh dampak negatifnya yaitu yang meniru perbuatan dan juga gaya hidup kebarat-baratan dari televisi. Nah, itu termasuk contoh dampak negatif. Gaya-gayanya juga sudah budaya barat, jadi hilangnya rasa kebudayaan. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materi dengan cukup baik. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, dan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, maka akan ada sesi diskusi yang akan disiapkan di Fiklas. Nah, mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf sekali apabila banyak kekurangan. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.